Bagaimana hasil Uber Cup 2024? Memuaskan bukan? Jadi, siapa nih pemain andalan kalian di Uber Cup musim ini? Pertanyaan yang kebanyakan orang menjawabnya Ester Nurumi Triwardoyo. Yo, sosok Ester ini benar-benar deh bikin kagum. Rasanya pengen muji terus berkat aksi kerennya berjuang mengantarkan Indonesia menuju babak final. Ya, walaupun sejatinya satu tim punya perjuangan yang sama, tapi performa Ester lah yang paling menonjol. Nah, tak pernah bosan kalau sudah membahas para pahlawan olahraga yang berjuang mati-matian demi mengangkat harkat bangsa. Uber Cup tahun ini memang bisa dibilang sangat gemilang berkat capaiannya bisa tembus final dan naik podium. Tak sedikit yang kemudian membandingkan capaian tim Uber Indonesia di tahun ini dan tahun 2022 lalu. Kalau dulunya tim Uber Indonesia terhenti di babak perempat final, tapi ada satu sosok pemain yang namanya memenuhi headline media online. Masih ingat Bilqis Prasista? Sang penakluk peringkat 1 dunia kala itu, Akane Yamaguchi. Sosoknya langsung jadi perbincangan heboh di berbagai platform media sosial. Ranking Bilqis ketika itu 333 dunia. Bisa-bisanya mempecundangi seorang Akane Yamaguchi 2 set langsung 21-19, 21-19, sehingga poin tim Indonesia jadi 1-0 atas Jepang. Saat melawan Akane di babak penyisihan grup, ternyata menjadi kesempatan pertama Bilqis turun sebagai tunggal putri pertama Indonesia di Uber Cup. Bilqis mampu tampil lepas tanpa merasa grogi sedikit pun. Nah, menariknya, Indonesia justru tersingkir dari Uber Cup 2022 usai Bilqis kalah di pertandingan ketiga babak perempat final saat melawan pemain China He Bingjiao. Ya, meski kalah jam terbang, Bilqis sebenarnya mampu memberikan perlawanan setara kepada He Bingjiao. Pukulan-pukulan tipuan Bilqis kerap kali membuat lawan kewalahan. Pada game pertama, backhand tipuan Bilqis di depan net membuat Bingjiao salah langkah hingga terjatuh saat skor 6-4. Ketenangan Bilqis di lapangan membuatnya tampil percaya diri dan mengeluarkan pukulan-pukulan terbaik. Beberapa kali tampak pukulannya berhasil mengecoh lawan untuk menjaga keunggulan 11-8 di interval game pertama. He Bingjiao sempat berhasil menyamakan kedudukan 19-19, tapi Bilqis berhasil meraup 2 poin terakhir lebih dulu untuk menutup game pertama dengan keunggulan 21-19. Harapan Indonesia mengalahkan China terbuka lebar. Namun sayangnya, pada game kedua, He Bingjiao mencoba tampil lebih agresif. Kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan Bilqis mengakhiri perjuangan di game kedua dengan skor 18-21. Game ketiga gagal ditutup Bilqis. He Bingjiao berhasil menjaga momentum dan berhasil mengakhiri perlawanan Bilqis dengan kemenangan 21-7. Hasil ini memastikan Indonesia tersingkir dari Uber Cup 2022 usai kalah dengan skor 0-3. Nah, aksi Bilqis mampu merebut kemenangan 1 game dari He Bingjiao persis terjadi pada Ester di Uber Cup 2024. Seperti deja vu, Bilqis dan Ester sama-sama kalah rubber game dan gagal membuka poin untuk tim. Kemampuan Bilqis tak jauh berbeda dari Ester yang juga sanggup bermain mendominasi atas lawan yang lebih unggul. Jika Bilqis mengandalkan pukulan tipuan untuk menjebak lawan agar kehilangan poin, Ester justru banyak memainkan pukulan silang dan placing indah. Bilqis heboh setelah mengalahkan Akane Yamaguchi. Ester heboh ketika berhasil mengalahkan pemain Thailand Supanida Katetong, sekaligus mengantarkan Indonesia menuju semifinal. Bilqis yang tenang memainkan pola permainannya hingga membuat lawan ikut terseret taktik jitunya.
Esther justru bermain penuh ambisi, didukung mentalnya yang luar biasa tidak goyah, meski menghadapi pemain top sekalipun. Esther disebut-sebut bakalan memiliki masa depan cerah jika saja federasi bisa membantu Esther mengembangkan skillnya dengan tidak membuat ia nganggur ikut turnamen. Hal itu cukup dirasakan Bilqis. Skill oke, tapi karirnya malah meredup. Di tahun 2024, sejatinya Bilqis telah melakoni 2 turnamen, yakni Thailand International Challenge 2024 dan Vietnam International Challenge 2024. Namun Bilqis meraih hasil kurang memuaskan pada 2 turnamen yang dilakoninya itu. Bahkan, di Thailand International Challenge 2024, Bilqis hanya mampu finish di 16 besar, sedangkan di ajang Vietnam International Challenge 2024, Bilqis sudah kandas di 32 besar. Ya, sebenarnya dalam masa percobaan sendiri, Bilqis masih memiliki 1 kesempatan lagi. Tapi sayangnya Bilqis justru memutuskan mundur dari pelatnas PBSI. Bilqis Prasista, pebulu tangkis yang menjanjikan. Kecerdasannya dalam bermain dan pukulannya yang kadang menyulitkan lawan bisa menjadi senjata mematikan yang ia miliki. Kini harus mengubur mimpi untuk bisa terjun di kompetisi elit. Ya, hal ini tentu tak ingin terjadi pada Esther. Bakat muda dengan mental yang terolah dengan baik, ditambah antusias memenangkan setiap pertandingan. Rugi rasanya jika sosok Esther tidak diberi ruang untuk menambah jam terbang. Tidak langsung jadi unggulan memang. Pengalaman pastinya mampu mengantarkan Esther menuju gerbang top 10 dunia. Aksi memukaunya di Uber Cup 2024 cukup jadi bukti kuat betapa Indonesia bangga memiliki si bakat muda berbahaya.